Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir. Terima kasih sudah bersedia hadir dalam sidangnya Syahdan. Hari ini saya hanya mengantarkan saja. Nanti moderator akan dibantu oleh Bu Rizky sebagai pembimbing satunya, Bu Rizky. Ini saya kan yang membuatkan Zoom, kemudian saya hadir di sini. Nanti setelah Bu Rizky sudah saya jadikan host, jadi ketika saya keluar Zoom-nya nggak mati, santai aja, Nah, sebelum beberapa hal yang pengen saya sampaikan nanti Bapak Ibu setelah saya tinggal. Lembar revisi sudah saya berikan di masing-masing Bapak Ibu, Nanti monggo silahkan diisi sesuai dengan apa yang disidangkan oleh Syahdan hari ini. Kemudian Bapak Ibu sudah saya berikan link untuk memberikan penilaian. Monggo juga segera diisi biar nanti nggak lupa. Biar saya juga mudah untuk melakukan perekapan. Kemudian nanti lembar revisinya Bapak bisa upload di Google Drive, linknya juga ada. Tapi kalau misalkan kerepotan, enggak apa-apa, dikirimkan ke saya, nanti saya yang menyampaikan ke Syahdan, itu enggak jadi masalah. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan ke Bapak Ibu, nanti Bu Rizky, Syahdan waktunya adalah 10 menit untuk menjelaskan. Nanti akan ada 2 sesi. Sesi pertamanya adalah Syahdan presentasi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen penguji. Yang terakhir, minta tolong juga nanti untuk dokumentasinya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa foto gitu berempat, Syahdan, Bu Rizky, Pak Firman, dan juga Pak Fajar sebagai dokumentasi. Atau mau fotonya sekarang aja, sekarang aja, Syahdan bisa di stop share dulu, Syahdan. Oke, kita foto dulu ya. Pakai senyum atau mencuci, tolong itu background Manchester United-nya dihilangkan itu. Iya, ini itu. Itu ini menusa soalnya modalnya. Senyum Bapak Ibu, senyum Syahdan sebelum nanti mendapatkan godaan-godaan dari Bapak dosen Ibu penguji ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Itu Pak Fajar kok nggak senyum itu. Menahan tawa. Oke, ngoten Bapak Ibu, monggo nanti digunakan waktunya sebaik mungkin. Ini unlimited sampai nanti jam sore, jam 3, jam 5 juga nggak apa-apa, Zoom-nya masih oke. Jadi monggo saja, kuat-kuatan ini. Begitu saya nyuwun pamit. Monggo, bismillah Syahdan, semoga sukses. Monggo Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kacamatanya baru, Bu Endang? Iya Pak, baru Pak. Minus atau plus itu? Ini kali Pak, kali. Yes, oke. Syahdan, jangan lupa di-record ya Syahdan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Endang. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Sudah siap Bapak Firman dan Bapak Fajar? Mas Syahdan juga sudah siap? Insya Allah, Bu. Oke. Direkod ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mendengarkan sidang skripsi dari mahasiswa bernama Mas Syahdan Filsafan, di mana judulnya adalah Rancang Bangun Aplikasi Training Online untuk Perusahaan Delta Sinergi Prima dengan metode Learning Management System atau LMS, dengan dosen pembimbing saya sendiri. Oleh kepada mahasiswa Mas Syahdan Filsafan, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Bu Rizky telah membuka sesi sidang skripsi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Firman dan Pak Fajar telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sidang skripsi saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin presentasi tentang sidang skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Training Online untuk Perusahaan Delta Sinergi Prima dengan metode Learning Management System.
latar belakang skripsi saya yaitu yang pertama, sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan. Karena begitu pentingnya, banyak perusahaan yang membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu PT Della Sinergi Prima merupakan perusahaan di bidang konsultan dan training manajemen. Yang ketiga yaitu penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya aplikasi e-learning web di SMA Negeri 62 Jakarta oleh Renaldi. Saya sudah membaca beberapa artikel-artikel juga tentang penelitian-penelitian sebelumnya. Nanti juga saya sampaikan di slide berikutnya tentang penelitian sebelumnya sudah pernah saya baca tentang e-learning juga. Dan yang terakhir yaitu poin keempat diharapkan aplikasi training online. Oleh karena itu, peneliti membuat aplikasi pelatihan online ini. Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat mempermudah proses pelatihan online yang ada di PT Della Sinergi Prima. Sedangkan di lain sisi juga ada pandemi COVID-19 yang besar. Sedangkan di lain sisi juga ada pandemi COVID-2019. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini, banyak perusahaan yang menghentikan bisnis atau usahanya secara tiba-tiba karena pandemi ini. Yang kedua yaitu adanya himbauan dari perusahaan dan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Yang ketiga yaitu menggunakan masker hingga adanya social distancing. Dan larangan berkumpul dalam jumlah besar, menjadikan banyak perusahaan yang beralih dan menjalankan usahanya secara daring dalam bentuk digital. Hingga akhirnya muncullah ide aplikasi pelatihan online ini. Berikutnya yaitu tujuan penelitian ini. Adapun tujuan yang diadakan penelitian ini antara lain yaitu 1. Merancang dan membangun aplikasi pelatihan online untuk PT Della Sinergi Prima. Yang kedua, Yang kedua, mengimplementasikan aplikasi pelatihan online pada PT Della Sinergi Prima. Adapun juga perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, pada rumusan masalah yaitu 1. Yaitu bagaimana mengembangkan sistem pelatihan online yang memudahkan PT Della Sinergi Prima. Dan yang kedua yaitu apakah dengan pengembangan sistem pelatihan online ini dapat memudahkan pelanggan. Itu adalah rumusan masalah yang saya cantumkan di skripsi saya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian, aplikasi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan baik oleh PT Della Sinergi Prima. Yang kedua yaitu calon pelanggan tidak perlu lagi datang ke tempat pelatihan dan mengeluarkan biaya lebih untuk mempersiapkan biaya akomodasi. Karena kita juga tahu bahwa pelatihan itu biayanya selain banyak dan akomodasinya juga banyak. Kan kalau misalkan ada pelatihan online ini bisa bermanfaat sehingga dapat meminimalisir pengeluaran tersebut. Nah, berikut adalah penelitian terdahulu yang sudah saya baca. Sempat saya baca. Yang pertama yaitu dari Rizka Ramdhani tentang analisis dan perancangan sistem e-learning pada SMA 1 Bogor. Beliau berpendapat bahwa sebuah e-learning yang dapat membantu pengajar atau guru dalam proses mengajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dikatakan oleh Renaldi tentang judul penelitiannya yaitu aplikasi e-learning berbasis web di SMA Negeri 61 Jakarta menghasilkan bahwa e-learning dapat mempermudah interaksi serta komunikasi antara guru dan para siswa, terlebih di luar waktu KBM. Dan yang terakhir yaitu dari Raden Nur Sawabit tentang aplikasi e-learning di pesantren Darul Khalam, menghasilkan media pembelajaran baru di pesantren Darul Khalam dan memudahkan siswa dalam mengakses mata pelajaran dan juga memperoleh hasil seputar nilai. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data pada penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi, kedua wawancara, dan ketiga kuesioner. Pada observasi saya mengikuti pelatihan ISO 17025 di Jakarta saat beberapa waktu yang lalu. Itu saya melihat secara langsung bagaimana proses pelatihan online bagaimana proses pelatihan offline yang diadakan oleh PT Della Sinergi Prima. Yang kedua yaitu wawancara. Di sini saya mewawancari salah satu pegawai DSP yaitu Direktur Utama PT DSP. Di situ saya mencari tahu
bahwa fitur apa saja yang dibutuhkannya, proses bisnisnya bagaimana, penampilannya bagaimana. Nah, yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah aplikasi itu dapat diterima oleh publik atau tidak, saya mengadakan kuesioner. Kuesionernya saya buat di sebuah website, lalu saya sebarkan, dan setelah itu saya mengolah hasil kuesioner tersebut. Berikut ada timeline pengerjaan skripsi saya. Yang pertama yaitu Februari. Pada bulan Februari saya mengadakan studi literatur dan studi lapangan. Yang selanjutnya yaitu pada bulan Maret saya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada pada PT Delta Sinergi Prima. Pada minggu ke-1 dan minggu ke-2, pada bulan April saya menganalisis recruitment system, apa saja yang dibutuhkan dari sistem yang akan saya bangun. Pada minggu ke-3 dan minggu ke-4 saya mulai melakukan perancangan-perancangan sederhana dari aplikasi pelatihan online tersebut. Pada minggu 1 dan kedua, pada bulan Mei, saya memulai implementasi dan memulai testing sederhana pada aplikasi pelatihan online tersebut. Nah, pada minggu ke-3 dan minggu ke-4, pada bulan Mei, barulah saya melakukan analisis dan evaluasi sistem. Pada bulan Juni hingga sekarang, saya melakukan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu berikut ada tampilan implementasi dari aplikasi pelatihan online. Di sini saya tidak jadi menggunakan WordPress karena itu membebankan server dan membutuhkan daya yang cukup banyak. Sehingga saya beralih dari yang sebelumnya menggunakan WordPress menjadi menggunakan framework PHP yaitu CodeIgniter. Dan untuk servernya agar ladingnya dapat diakses dengan cepat, saya menggunakan Lightspeed Server. Itu juga nanti akan ada testing di bagian implementasi testing itu saya sebutkan juga tentang testingnya. Nah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Di sini alasan saya menggunakan CI dengan LMS. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, karena yang awalnya saya dari WordPress berpindah menjadi CI karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu mudah untuk dikembangkan lebih lanjut. Kan kalau misalkan menggunakan WordPress itu pengembangan lebih lanjutnya itu rada susah. Walaupun banyak plugin-plugin yang bertebaran di internet, tapi tetap aja kalau misalkan menggunakan plugin itu tidak bisa dimodifikasi sedemikian rupa hingga menyesuaikannya itu lebih susah. Yang kedua yaitu tidak membangun server. Untuk saat ini masih menggunakan server hosting dari saya. Nah, itu untuk koneksinya juga masih berjalan bagus, tapi kedepannya ini akan beralih dari server dari hosting saya menjadi ke servernya kantor. Nah, servernya kantor itu saya sudah mencoba menggunakan WordPress dan itu sangat-sangat berat. Nah, karena sangat berat itulah saya beralih menggunakan CI. Sebenarnya yaitu alasan saya kenapa kok menggunakan LMS. Satu, yaitu fiturnya lebih lengkap dan lebih sesuai dengan keadaan. Saya sudah menggali beberapa informasi, saya sudah membaca tentang CMS atau Course Management System. Itu tentang pembelajaran online. Nah, itu biasanya digunakan untuk sekolah-sekolah, tidak digunakan untuk antar perusahaan, jadi kurang cocok lah. Kedua juga saya pernah membaca tentang saya lupa, itu manajemen sistem pembelajaran juga, tapi hanya untuk pegawainya saja, jadi bukan antar perusahaan. Jadi misalkan jadi ada sebuah kantor menggunakan manajemen sistem tersebut, lalu digunakan untuk pegawainya sendiri, jadi bukan untuk pegawai dari perusahaan lain. Nah, yang terakhir yaitu alasan saya menggunakan LMS karena lebih familiar dibanding beberapa yang sudah saya sebutkan tadi. Berikut ada diagram konteks yang saya buat untuk membangun aplikasi ini. Diagram konteks itu adalah sebuah database utama dari sebuah aplikasi. Di sini kita dapat melihat alur keluar dan masuknya sebuah sistem, sebuah data yang semuanya itu diolah melalui aplikasi pelatihan online. Dia memberikan hak akses kepada admin, memberikan hak akses kepada customer, dan memberikan hak akses kepada pemateri. Hingga akhirnya keluar masuknya seperti tampilan berikut ini. Oke, lanjut saja. Nah, berikut ada diagram ERD atau Entity Relationship Diagram. Dari di sini dapat kita lihat bahwa saya menyebutkan entitasnya ada 3, yaitu admin, peserta pelatihan, dan pemateri.
Nah, admin itu akses tertinggi di sebuah sistem yang sedang berjalan. Admin ini dapat melakukan kendali, jadi kendali utamanya itu adalah admin. Jadi dia bisa melakukan apapun terhadap sistem tersebut. Yang kedua yaitu peserta pelatihan. Peserta pelatihan hanya dapat melakukan pencarian pelatihan dan melakukan pembelian training. Setelah itu peserta pelatihan dapat mengikuti pelatihan. Dan juga peserta pelatihan juga dapat menerima sertifikat setelah mengikuti pelatihan tersebut. Setelah mengikuti pelatihan yang telah dibelinya. Yang ketiga yaitu trainer atau pemateri. Trainer dan pemateri di sini dapat melihat dan mengikuti pelatihan dan dapat membuat pelatihan. Namun pelatihan tersebut harus diuji oleh admin terlebih dahulu agar dapat muncul di situs pelatihan. Jadi jika misalkan dia ingin membuat pelatihan, dia harus mengisi formulir yang terlebih dahulu. Setelah itu dia menunggu persetujuan oleh admin. Jika admin sudah menyetujui pemateri, jika admin sudah menyetujui pelatihan tersebut, barulah dapat muncul di situs pelatihan Delta Training. Selanjutnya yaitu deskripsi proses. Deskripsi proses saya di sini menyebutkan ada 4 proses, yaitu 1 pengaksesan sistem, 2 pengolahan data, 3 pencarian data, dan 4 pembelian training. Keterangannya yaitu pengaksesan sistem adalah proses berjalannya sistem dan atau aplikasi pelatihan online. Yang kedua yaitu pengolahan data dengan keterangan proses berjalannya data di aplikasi pelatihan online ini. Selanjutnya yaitu pencarian data. Pencarian data memiliki keterangan sebagai melakukan kegiatan pencarian data di pelatihan. Dan terakhir yaitu pembelian training atau pelatihan, yaitu melakukan kegiatan proses pembelian training. Oke, next. Nah, berikut ada detail pembagian dari hak akses di pelatihan online. Ada 4 hak akses, yaitu umum. Umum ini tidak perlu login, jadi dia membuka pelatihan online itu sudah bisa melakukan lihat pelatihan. Halo Sahdan. Ya. Ya, Bu. Ya, jadi Enggak apa-apa. Oh, oke. Ya. Lanjutkan. Ya, jadi di pelatihan online itu mempunyai 4 hak akses utama, yaitu umum, peserta, pemateri, dan admin. Tapi umum ini tidak perlu login ke sistem pelatihan online. Jadi yang perlu login hanyalah peserta, pemateri, dan admin. Nah, umum itu bisa melihat pelatihan, tapi hanya melihat tampilan awalnya saja, tidak mengikuti pelatihan tersebut. Jadi melihat detailnya, mencari pelatihan, dan memasukkan keranjang ke dalam pelatihan, mencari pelatihan. Ya, hak akses umum hanyalah itu. Soalnya itu peserta ini memiliki hak akses lebih banyak. Seperti bisa check out, memiliki profil pengguna, memiliki riwayat pembelian, mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, kalau pemateri, itu hak aksesnya lebih banyak lagi. Karena dia bisa membuat pelatihan tersebut. Bisa memasang harga, bisa membidraw atau menarik saldonya. Nah, kalau admin, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwa admin adalah hak akses utamanya. Namun ada juga beberapa fitur yang tidak bisa diakses oleh admin, seperti keranjang belanja, wishlist, checkout, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di tabel berikut ini, dan juga saya sudah menuliskannya di skripsi saya. Oke, next. Nah, selanjutnya yaitu perancangan basis data. Sebagai penunjang sistem pengolahan data dengan bantuan komputer, maka harus ditentukan bagaimana bentuk perancangan database yang digunakan. Perancangan database ini dimasukkan untuk mengidentifikasi kebutuhan file basis data sistem yang diperlukan. Berikut adalah gambar perancangan database. Di sini dapat dilihat, saya membuat application setting sertifikat, listen atau bab-babnya, offline payment, enroll, course, dan lain sebagainya. Kenapa di sini saya tidak menggunakan relationship di database? Karena itu akan membuat saya kesusahan di bagian codingnya. Jadi saya membuat relationnya itu di codingnya. Jadi di database-nya saya tidak menggunakan relationship. Oke, selanjutnya.
Misalnya yaitu perancangan antarmuka. Pada bab ini kita akan membahas tentang struktur menu yang digunakan pada pembuatan sistem pelatihan online. Selain membahas tentang struktur menu, di sini juga membahas tentang interface aplikasi dari aplikasi pelatihan online ini. Berikut adalah perancangan struktur menu. Rancangan struktur menu digunakan untuk memudahkan pemakai dan juga sebagai petunjuk dalam menggunakan sistem pelatihan online ini, agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam memilih menu-menu yang diinginkan. Berikut adalah struktur perencanaan menu. Yang pertama yaitu struktur pelatihan, struktur peserta pelatihan. Nah, struktur peserta pelatihan ini hanya mempunyai menu pelatihan saya yang terdiri dari semua pelatihan, wishlist, pesanan saya, riwayat pembelian, profil pengguna. Selanjutnya yaitu struktur menu pada pemateri. Nah, pada pemateri ini dia memiliki 2 menu ya, yaitu pelatihan saya dan dashboard pemateri. Nah, dashboard pemateri ini memiliki beberapa menu, yaitu pelatihan, pendapatan materi, pengaturan, dan pengaturan pembayarannya. Selanjutnya yaitu struktur menu admin. Nah, pada struktur menu admin itu mempunyai beberapa hak akses, yaitu beberapa menu, yaitu dashboard yang menampilkan halaman utama, kategori untuk membuat kategori, pelatihan untuk mengolah pelatihan, pemateri untuk mengolah pemateri, peserta untuk mengelola peserta, mengikuti atau enroll untuk melihat riwayat pengikut, untuk melihat peserta yang mengikuti pelatihan tersebut, laporan yaitu untuk melihat pendapatan admin, untuk menyetujui bahwa withdraw admin tersebut telah disetujui, pembayaran yaitu untuk melihat pembayaran tertunda, diterima, dan ditangguhkan, dan yang terakhir yaitu pengaturan aplikasi tersebut. Di sini kita dapat mengatur sistem, mengatur website, mengatur pembayaran, mengatur pemateri, pengaturan SMTP, pengaturan tema, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah implementasi interface. Di sini dapat kita lihat pada halaman pertama, halaman pelatihan saya, sertifikat, contoh gambaran sertifikat, dashboard admin, terus tampilan pada saat mengikuti pelatihan, halaman login, halaman sertifikat, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita dapat membukanya pada situs https://lms.cloudart.xyz pada di sini ya. Itu dibuka saja. Di situ juga sudah saya sediakan akses untuk peserta dan akses untuk pemateri. Untuk akses demonya itu sudah dapat dilihat pada halaman login. Silahkan dicoba-coba untuk melihat tampilan implementasi dari interface tersebut. Oke, selanjutnya yaitu perancangan arsitektur jaringan. Nah, pada saat ini saya menggunakan layanan hosting dari Jogja Host. Jadi PT Delta Sinergi Prima dapat mengakses melalui layanan internet ke halaman server Jogja Host melalui situs yang sudah saya sediakan. Nah, nanti smartphone, PDA, dan tablet itu dapat mengaksesnya melalui internet juga. Kalau misalkan kalian mempunyai komputer dan mempunyai laptop juga dapat mengaksesnya melalui jaringan internet. Selanjutnya yaitu implementasi. Nah, pada batasan implementasi, saya berfokus hanya pada aplikasi web saja, tanpa adanya aplikasi mobile. Ya, walaupun aplikasi website saya itu, aplikasi pelatihan online ini dapat diakses di mobile, tapi sebenarnya tampilannya masih berantakan, jadi mungkin kedepannya dapat dikembangkan lagi ke aplikasi mobile. Yang kedua yaitu asinkronus. Di sini Plunis masih menggunakan metode asinkronus untuk LMS Delta Training. Masih belum sinkronus ya. Selanjutnya yaitu implementasi perangkat lunak. Di sini saya menggunakan sistem operasi Windows 10 dengan database MySQL, dengan bantuan Apache Web Server WAM, dan PHP Framework Coordinator. Dengan bantuan desain database, desain interface, saya menggunakan Visio, dan dengan bantuan Pine
Untuk browsernya saya menggunakan Microsoft Edge Chromium dan menggunakan text editor Atom. Nah, untuk implementasi perangkat keras yang saya gunakan yaitu CPU, saya menggunakan Intel Core i5 generasi ke-8 dengan HDD 1 TB. Apache web servernya saya menggunakan WAM. Mohon maaf itu salah saya tulis saya. Saya menggunakan RAM 8 GB dengan DDR4 SDRAM. Nah, dengan bantuan cache Intel Optane Memory 16 GB. Jadi total memori yang saya gunakan yaitu 24 GB. Dengan chipset Intel HM370 Express. Berikut ada pengujian atau testing yang saya gunakan di aplikasi pelatihan online ini. Yang pertama yaitu saya menggunakan black box testing. Black box testing ini berfokus pada fungsionalitas dari suatu aplikasi. Yang kedua yaitu lewat testing. Nah, pada lewat testing ini berfokus pada kinerja aplikasi jika diakses secara bersama-sama. Jadi jika aplikasi saya diakses bersama-sama, bagaimanakah keadaan aplikasi tersebut? Apakah tetap aman? Ataukah ada masalah yang terjadi ketika diakses secara bersama-sama? Mengingat yang mengakses aplikasi panel ini tidaklah sedikit. Berikut adalah pengujian-pengajian pada black box testing. Nah, struktur pengajian black box testing itu ada dua. Yang pertama yaitu fitur yang diuji apa saja. Yang kedua yaitu hasil yang diuji apa saja. Nah, fitur yang diuji saya menguji login, menu data kategori, menu data pelatihan, menu data pemateri, menu data peserta, dan lain sebagainya. Itu ada 10 poin. Dan mungkin saya tampilkan semuanya di sini karena akan memakan banyak waktu juga. Yang kedua yaitu fitur yang diuji. Fitur yang diuji menu login, menu data kategori, menu data pelatihan. Nah, dari pengujian tersebut menghasilkan hasil uji yang diharapkan pengguna berhasil login kembali. Jadi kalau misalkan salah, dia bakal berhasil login. Jika benar, dia akan berhasil login dan muncul tampilan halaman sukses. Jika gagal, akan kembali ke halaman login. Dan seterusnya itu ada sendiri di tabelnya. Itu juga saya tuliskan di skripsi saya. Oke, selanjutnya yaitu lewat web testing. Di sini saya menggunakan bantuan 3 tool. Yang pertama yaitu Webpack Speed Test. Di sini saya mendapatkan hasil bahwa first byte per detik pada saat mengakses website ini itu berjalan cukup lancar. Yang kedua yaitu Keep Alive Enable itu juga berjalan cukup baik. Untuk compress transfer-nya untuk menerima CSS dan JS-nya itu juga cukup baik. Nah, untuk compress image-nya ini saya di sini kurang baik ya karena saya belum menerapkan sistem kompresi image atau menerapkan library kompresi image yang baik sehingga saya mendapatkan nilai B. Selanjutnya yaitu cache static content. Di sini saya sudah menerapkan cache static content itu sudah cukup baik ya. Jadi tidak membebankan server. Namun di sini saya mendapatkan skor cukup jelek yaitu pada security-nya. Setelah saya cek ternyata ada beberapa celah di beberapa skripnya itu juga belum sempat saya perbaiki. Jadi mungkin nanti kedepannya dapat diperbaiki. Selanjutnya yaitu tentang effective use CDN. Di sini saya juga belum menggunakan CDN. Jadi speed-nya mungkin kurang baik ya. Kalau misalkan sebenarnya ini speed-nya juga sudah cukup baik, tapi kalau misalkan menggunakan CDN maka bakal lebih baik lagi. Selanjutnya saya mencoba menggunakan HTTPress ini untuk mengecek seberapa tingkat stres dari server setelah menguji dengan 10.000 user ya, 10.000 user dengan beberapa thread saya menghasilkan bahwa 10.000 user tersebut berjalan dengan sukses dan tidak ada kendala sama sekali. Misalnya yaitu saya menguji dengan JMeter. Nah, pada saat saya menguji dengan JMeter ini juga tidak mengalami masalah yang berarti. Jadi ketika diakses bersama-sama, website tersebut masih berjalan dengan cukup lancar. Nah, untuk melihat aplikasi tersebut dapat diterima atau enggak, saya sudah menyediakan kuesioner. Kuesioner tersebut
sudah ditulis dan sudah saya sebarkan ke beberapa orang. Nah, sebenarnya yang menulis kuesioner seperti itu ada sangat banyak ya. Ada beberapa, mungkin ada sekitar 50 atau 40-an orang itu. Nah, tapi kenapa tidak saya masukkan semuanya? Karena itu membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga saya hanya memfilter 26 kuesioner saja. Lalu saya olah dan mendapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil evaluasi, aplikasi pelayanan online dapat mendapatkan nilai keseluruhan 1.132 dengan nilai rata 43,54, 43,54 dan persentase keseluruhan 87%. Sehingga aplikasi pelayanan online ini dapat seluruh aspek variabel dikatakan sangat layak untuk aplikasi pelayanan online ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu aplikasi yang dibangun sudah memenuhi syarat utama, yaitu fungsionalitas, kemudahan pengguna, kebermanfaatan, dan interface yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu dilihat dari load testing menggunakan 3 tools, dapat diketahui bahwa aplikasi tetap berjalan lancar, walaupun diakses secara bersama-sama oleh lebih dari 1.000 user, dan tidak memberatkan server ataupun aplikasi menjadi bermasalah. Sehingga pada saat load testing, aplikasi dapat berjalan cukup lancar juga. Namun dari beberapa kelebihan tersebut, website saya juga mempunyai beberapa kelemahan, yaitu keamanannya. Keamanan pada aplikasi belum terjamin. Terdapat beberapa celah yang bisa saja dimanfaatkan oleh peretas untuk merusak website tersebut. Yang kedua yaitu compress image. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di aplikasi saya belum dilengkapi library compress image, sehingga jika file yang diupload terlalu besar, itu dapat membebankan server. Yang ketiga yaitu CDN. Nah, server saya ini belum terintegrasi. Nah, aplikasi pelayanan online ini belum terintegrasi dengan CDN manapun, sehingga memungkinkan visitor di beberapa negara di luar jangkauan server itu memiliki kecepatan yang berbeda dengan hasil testing, atau bisa jadi kecepatannya menjadi berkurang drastis karena tidak menggunakan CDN tersebut. Nah, saran ke depannya terhadap aplikasi ini diharapkan dapat berubah menjadi asinkronus. Jadi untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa diubah menjadi asinkronus, karena aplikasi ini masih berupa asinkronus. Selanjutnya itu pembayaran. Pembayaran pada aplikasi ini itu masih manual. Jadi peserta perlu mentransfer secara manual, lalu men-screenshot atau memfoto. Setelah itu mengirimkannya kepada admin. Jika admin menyetujui pembayaran tersebut sah, maka dia dapat mengikuti pelatihan. Jika diketahui mengidentifikasi kecurangan, maka pembayaran tersebut ditolak. Nah, saya harapkan ke depannya dapat dibuat secara otomatis. Selanjutnya yaitu belum ada signatur. Aplikasi ini belum dilengkapi dengan fitur face recognition. Jadi memungkinkan misalkan satu orang user yang membeli pelatihan online. Nah, aplikasi setelah dia login, kan bisa saja beberapa dari perusahaan itu kayak satu akun tapi digunakan untuk beberapa pengguna. Itu sangat merugikan PT Dallas Energi Prima. Sehingga saya harapkan pada penelitian selanjutnya itu dilengkapi fitur face recognition. Jadi sesuai pembayaran awal, pada dia mengikuti pelatihan online itu perlu diidentifikasi dulu apakah yang membeli tersebut sudah sesuai dengan yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Jika tidak sesuai bisa ditolak, jika sesuai maka bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu mobile app. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi ini hanya berfokus pada web. Diharapkan ke depannya dapat disempurnakan aplikasi ini menjadi aplikasi mobile. Sekian dari saya, bila salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Rizky. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Sadan atas presentasinya. Ya. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Firman dan Bapak Fajar untuk menanyakan terkait skripsi dari
Masa dan Filsafan. Monggo. Pak Fajar dulu, Pak Pak Fajar. Fajar dulu, oke. Baik, pada Pak Fajar, monggo. Senior dulu dong. Pak Fajar dulu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Firman, terima kasih Bu Rizky. Sadan, Iya, Pak. yang pertama ya, presentasi kamu terlalu lama. Ya, ini saya lihat di jam ini sekarang sudah 13.37. Jadi 30 menit presentasinya. Harusnya kan tidak lebih dari 10 menit itu sudah cukup lama sih. Tuh. Jadi kalau presentasinya lain kali jangan terlalu lama. Jadi bisa diringkas seperti apa gitu supaya tidak lebih dari 10 menit. Itu ya. Iya, Pak. Dan yang selanjutnya yaitu abstrak. Di abstrak itu ada 2 paragraf kamu ya? Ada 2 paragraf dan itu hampir 2 halaman. Kok hampir 2 halaman? 1,5 halaman. Ya, hampir. Ya, bener ya? Atau saya yang salah lihat ya? Bentar saya cek. Nah, itu seharusnya jangan terlalu panjang kalau abstrak. Abstrak itu kan ringkasan dari keseluruhan mulai latar belakang, kemudian apa yang dibuat, kemudian hasilnya seperti apa, itu aja. Ini kayaknya terlalu panjang. Entah ini terlalu panjang gara-gara spasimu terlalu banyak atau word jumlah katanya yang terlalu banyak, nggak tahu. Coba kamu cek lagi. Iya. Kemudian artikel ilmiahmu saya cek itu 29 halaman. Iya, Pak. Saya itu masih bingung memasukkannya. Ya, jadi kalau artikel itu ya Bu Rizky pasti sudah tahu sendirilah. Kalau artikel itu maksimal berapa halaman, silakan didiskusikan. Saya cuma melihat aja tadi kok banyak ini, ya ini bisa jadi apa itu 29, bisa jadi 6 artikel ilmiah itu nanti ya kalau dipecah-pecah lagi ya. Jadi saya nggak tahu minimal berapa, maksimal berapa itu jumlah halaman artikelnya. Karena saya memang nggak tahu, kamu punya pembimbing yang lebih tahu tentang hal itu. Kemudian selanjutnya arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan itu di situ dipakai apa? Di skripsimu ini, kamu kan buat model semacam LMS kan ya, Learning Management System. Terus kamu tampilkan arsitektur jaringan itu tadi gunanya untuk apa? Atau kamu mendesain arsitektur jaringannya sekaligus atau gimana? Kalau menurut saya sih tidak sih, soalnya itu kan kamu tinggal bikin LMS, kemudian tinggal di hostingkan domain, udah berarti kamu nggak pegang-pegang masalah arsitektur jaringan. Tapi kenapa di situ ada, saya kurang tahu. Itu nanti digunakan untuk apa? Coba dijelaskan nanti. Kemudian tentang di awal-awal presentasi kamu tadi disebutkan itu ya, apa itu namanya? Kamu menyebar kuesioner kebutuhan Ya, sistem. Ya. Sistem requirement untuk LMS-mu itu nanti seperti apa? Kebutuhan penggunanya ya, dalam hal ini apa itu? Peserta pelatihan itu ya.
butuh apa aja sih di LMS yang akan kamu buat itu sudah sama belum dengan apa yang sudah kamu buat. Itu yang saya kok belum lihat itu tadi listnya kebutuhan pengguna itu apa aja, kemudian yang sudah kamu buat itu apa aja. Tuh. Kemudian di bab 1 mana yang tadi? Di bab 1 pendahuluan. Pendahuluan paragraf 1 itu ada menurut Matis 2002. Menurut Matis 2002 itu buku atau apa itu namanya? Paper, artikel atau apa? Karena saya cari Matis di referensimu nggak ada di daftar pustaka. Nanti kamu jelaskan. Soalnya ini Matis ini menjadi latar belakang yang penting tentang suatu training atau pelatihan itu definisinya seperti apa. Ya, atau kalau saya salah baca, ada nggak menurut Matis di bab 1 latar belakang itu ya? Iya, ada. Saya cari di daftar pustakamu belum ketemu sih, nggak tahu nyelip di mana, mungkin saya yang salah baca. Terus apa lagi? Sudah berapa tadi ya? Ada berapa tadi? Ada 4. Iya ada 4. Itu dulu aja sih. Ada 3. Apa sih? Abstrak, Matis, arsitektur jaringan, artikel ilmiah, 4. Ya, coba kamu itu dulu aja apa itu? Kamu jelaskan dulu, itu nanti saya tambah lagi. Boleh langsung dijawab, boleh kapan, terserah. Ya, terima kasih atas feedback-nya dari Pak Fajar. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama yaitu tentang abstrak yang terlalu panjang. Nah, itu nanti akan saya cek kembali juga tentang abstraknya, apakah terlalu panjangnya. Kalau misalkan memang terlalu panjang di bagian kata-katanya, akan saya perpendek lagi kata-katanya. Kalau misalkan terlalu panjang bagian spesinya yang terlalu panjang, nanti saya akan ubah lagi spesinya. Yang kedua yaitu tentang artikel yang terlalu panjang atau 29 halaman. Nah, ini saya masih bingung untuk artikelnya itu dimasukkan apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam artikel tersebut. Jadi artikel yang saya sertakan di sidang skripsi tersebut itu masih tahap pertama ya, masih V1. Nanti ke depannya akan saya ubah kembali menjadi lebih pendek sehingga lebih tipis juga nanti jumlah halamannya. Misalnya yaitu tentang arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan ini, benar, saya carikan tadi arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan ini, itu saya juga bingung. Jadi arsitektur jaringan ini adalah gambaran jaringan yang akan saya terapkan. Ya, walaupun saya nggak menerapkan secara langsung, tapi kan saya merasa arsitektur jaringan ini perlu saya gambarkan sedikit tentang perencanaan menggunakan aplikasi learning online ini. Tapi kalau misalkan tidak perlu, jadi nanti bisa saya hilangkan saja. Nah, untuk kuesioner, sebentar saya carikan kuesionernya. Kuesioner. Nah, kuesioner ini itu berfokus pada kok hilang. Bentar. Sebentar ya. Kuesioner. Nah, kuesioner saya itu berfokus pada beberapa variabel. Pertama yaitu variabel desain.
Nah, apakah desainnya ini sudah menarik atau belum? Apakah aplikasi Python ini sudah mulai memiliki interface yang mudah dipahami dan Ada di halaman berapa? Atau kamu yang share screen atau saya yang share screen? saya share screen ya. Ada di halaman 32 skripsi saya. Nah, ini ada beberapa variabel dari kuesioner saya, yaitu variabel desain tentang aplikasinya, apakah Python ini cukup menarik untuk interface-nya. Yang kedua yaitu apakah mudah digunakan. Yang ketiga yaitu apakah penggunaan warna, background, tulisan, dan lain sebagainya itu apakah sudah sesuai. Selanjutnya yaitu tentang variabel kemudahan. Di sini saya punya 4 pertanyaan, yaitu apakah penyampaian materi menggunakan media aplikasi Python ini sudah mudah dipahami. Apakah media pembelajaran aplikasi Python ini dapat dijadikan alat pada saat mengikuti pelatihan. Apakah penggunaan aplikasi Python ini dapat mengurangi beban pada saat mengikuti pelatihan. Apakah dengan adanya pelatihan online ini dapat membantu peserta dan admin dalam mengakses materi pelatihan online. Yang terakhir yaitu variabel efisien. Nah, variabel efisien ini saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah pemahaman materi maksud pertanyaan saya bukan ini, Sadan. Maksudnya gimana, maksud Pak? saya ini kan yang sudah aplikasi sudah jadi, kemudian kuesioner kamu sebar. Nah, itu tadi di PowerPoint kamu di presentasi, coba kamu perlihatkan lagi sih. Itu kamu sebutkan sistem requirement dari sisi halaman. Bentar. Mana kuesioner? Tidak di bukunya aja. Udah ketemu? Ini Di bagian bab 3. Nah, di bagian bab 3, kemudian tunjukkan 8, kamu menggunakan pertanyaan apa aja, itu harus terpasang, maksud Pak Fajar seperti itu. Dan itu menunjukkan kesesuaiannya dengan analisis requirement pertama. Apakah sudah sesuai atau tidak? Coba sih yang tadi itu loh, apa itu? Yang ini apa? Yang kamu presentasikan tadi yang coba di awal. Saya lupa halaman berapa tadi ya. Terus. Naik 2 slide. Naik 2 slide. Beberapa slide. Teknik pengumpulan data. Nih. Nah, sambil kamu nanti tunjukkan di bukumu untuk yang requirement analisis pertama, kebutuhan dari PT Deltanya itu apa? Coba naik 1 slide lagi. Mana sih tadi? Ada yang bukan. Nggak ada lagi, Pak. Saya hanya bagian ini dan ini. Bukan, di halaman
3 atau 4 tadi ke atas sih. Kalau ini kan hasilnya kan saya Ya. berapa? Halaman 9 kalau nggak salah, coba 9 itu. 9 itu timeline. Ini. Nah, analisis requirement. Halaman 9. Oh, ini. Nah, di sini ada analisis requirement system. Sebelum ke perancangan itu kan Ya. kamu bikin ini dulu kan, Ya. analisis requirement system. Itu kamu tadi menyebutkan kalau ada wawancara dan penyebaran kuesioner apa saja yang dibutuhkan. Ya. Lah itu ada di beberapa ya. Beberapa. Nah, kalau Supaya apa yang dibutuhkan itu sama dengan apa yang kamu buat. Tuh. Kamu bisa menunjukkan itu enggak? apa saja yang dibutuhkan. Soalnya di sini kamu menuliskan analisis requirement system. Berarti itu kan ada olahan di situ. Apa yang diolah, entah itu hasil kuesioner atau hasil wawancara ataupun yang lain yang bisa kamu tunjukkan. Ya, Pak, untuk hasil kuesioner udah saya tampilkan di skripsi saya pada halaman evaluasi halaman 81 itu saya sudah menuliskan pengolahan kuesioner tersebut sebagai berikut ini. Kan itu Untuk yang di halaman 81 itu kan website sudah jadi, kemudian jadi kuesioner kayak diolah. iya. Website sudah jadi kan, kamu nanya, website ini sudah bagus apa belum? Istilahnya kan kayak gitu kan, entah itu bagus desainnya atau apa. Nah, untuk yang saya tanyakan itu yang sebelum kamu melakukan perancangan dan pembuatan coding dan sebagainya itu di sini, di minggu pertama dan kedua. Ini kamu menuliskan analisis requirement system. Nah, ini yang saya tanyakan. Nah, kalau requirement system ini saya tidak menyantumkan di skripsi saya karena ini saya hanya kayak diskusi biasa dengan direktur saya tentang apa saja sih yang dibutuhkan di aplikasi pelatihan online ini dan apa saja fitur-fiturnya. Jadi tidak saya cantumkan gitu, Pak. Ya, itu harusnya dicatat, Sahdan. Itu yang penting. Dicatat juga ya. Ya, Iya. kalau menurut Sahdan nggak penting ya nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa sih kalau nggak penting. Tapi menurut saya sih itu penting. Baik, akan saya cantumkan nanti. Jadi itu bentuknya selain wawancara apa aja itu? Bentar. Menambahkan Pak Fajar ya. Sahdan paham maksudnya tidak yang dimaksud Pak Fajar? Saya ini cuma nanya analisis requirement system di pengerjaan skripnya Sahdan. Analisis requirement system ditampilkan di presentasi. Saya cuma mau nanya analisisnya itu berupa apa itu. Kan ini Sahdan yang nulis, jadi saya cuma nanya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak, maksudnya Sahdan mengerti nggak maksudnya? Ya, awalnya tidak mengerti, tapi selanjutnya saya mengerti, Bu, maksudnya. Jadi, kenapa kok pada minggu ke-1 dan 2 April itu ada analisis recruitment system, tapi di skripsi saya itu tidak dimunculkan tentang analisis recruitment system tersebut. Gitu, Bu. Nah, jadi mungkin kedepannya akan saya tambahkan terkait analisis recruitment system. Terima kasih, Pak Fajar, atas masukannya. Apakah ada lagi? Jadi nanti kamu tampilkan di bagian contoh misalkan activity of gitu ya, aktivitas LMS PT Delta. Aktivitas keseluruhan, Sahdan. Di bagian analisis requirement system-nya. Paham nggak? Bagaimana, Bu? Oke, nanti revisinya selanjutnya bisa ya. Ya, jadi kalau misalnya
kamu membuat sistem, itu kan pertama ada permintaan dari user PT Delta. Nah, PT Delta itu maunya seperti apa alurnya? Mau misalkan nanti ada aplikasi nih dari pendaftar, aplikasi pendaftar yang mau ikut training gitu kan. Nah, aplikasi pendaftar, kemudian dari user PT Delta-nya dia menyediakan list untuk pembelajarannya. Nah, kan maju satu, terus maju kedua, kemudian dicek, oh trainer yang bisa itu ini. Nah, dicek lagi. Itu harus sesuai dengan hasil akhirnya. Maksud Pak Fajar seperti itu. Itu yang harus kamu cantumkan. Workflow aktivitas keseluruhan dari desainmu itu. Sebelum membuat sistemnya. Jadi kalau misalkan itu berupa wawancara, list pewawancaranya itu juga dicantumkan gitu loh. Kalau di sistem informasi kan memang penting itu. Paham ya? Iya, Pak. Iya, Bu, paham. Oke. Monggo Pak Fajar. Sudah, silakan Pak Firman. Nanti kalau ada tambahan lagi bisa susulkan. Oke, waktunya saya ini. Iya Pak. Oh, baik, terima kasih dosen pembimbing Bu Rizky. Siang-siang kita alhamdulillah kasih waktu untuk menguji. Ini kalau ujian daring ini kayaknya tidak ada konsumsi ya, kita beli sendiri ya. Baik, langsung aja Sadan. Ya. Pertanyaan Pak Firman, ini sebenarnya skripsi kamu ini sudah bagus, sudah lengkap, sudah memenuhi judul dan isinya sudah memenuhi. Cuma hanya sedikit-sedikit yang saya tanyakan. Mungkin yang pertama, mungkin dicatat ya. Ya, Pak. Yang pertama itu abstrak ya. Di abstrak itu apakah boleh ada referensi? Kita lihat di abstraknya Sadan itu, saya lihat ada referensi siapa itu tadi. Siapa ya? Matis. Ya ada referensi ya. Iya, ada. Dari apa ini Rudaliawan ya kalau nggak salah ya. Iya. Apakah boleh pertama? Apakah di abstrak itu bolehkah ada referensi? Itu pertanyaan saya. Yang kedua, dicatat ya Sadan ya. Iya, Pak. Yang kedua, pelatihan ini pelatihannya ini banyak yang metode listening atau nulis itu apa? Ngetik itu apa bahasanya? Learning ya? Sebentar, Pak. Salah ya? Apakah hanya mendengarkan suara atau itu banyak isian? Ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kamu menentukan kuesioner, itu apakah ada pengaruhnya di website? Oke. Yang keempat adalah webmu, hasil outputannya di web, itu web baru atau modif? Yang terakhir, tolong di lampiran terakhir, webnya juga ditampilkan. Di lampiran kan tidak ada, kamu setelah referensi sudah. Kan yang dibutuhkan lampirannya apa aja yang kamu lampirkan di situ. Itu kan butuh banyak lampiran yang tidak kamu lampirkan. Ya. Itu dulu Sadan, silakan dijawab pertanyaannya Pak Firman. Kalau dari isinya saya sudah paham dan sudah bagus menurut saya. Tinggal ada beberapa pertanyaan ini karena ini pelatihan ini Pak Firman juga pernah jadi trainernya. Makanya Pak Firman lebih paham. Isinya bagus. Tinggal nanti pertanyaan itu coba dijawab. Ya, silakan Sadan. Ya, saya akan mencoba menjawabnya. Yang pertama yaitu
abstrak, apakah boleh ada referensi? Nah, ini saya juga kurang tahu ya, karena saya melihat beberapa jurnal dan beberapa apa itu namanya, jadi gini, kemarin itu kenapa saya menambahkan referensi di halaman abstrak itu karena ada beberapa kata itu yang dianggap plagiat oleh aplikasi seperti Plagiat Test. Namun setelah saya browsing kembali itu ternyata tidak boleh ada referensi di abstrak. Nah, itu juga saya bingung mau dicantumkan atau enggak. Jadi untuk saat ini saya cantumkan referensinya di abstrak. Tapi kalau misalkan itu memang tidak boleh, jadi bisa saya hilangkan saja. Kalau menurut saya sih tidak boleh. Kalau menurut saya sih, nggak tahu sih. Atau saya salah, ya nggak tahu. Tidak boleh, Bapak. Benar. Pada abstrak itu tidak boleh ada referensi. Jadi ceritanya artikel yang Sadan kirimkan ke saya itu masih di atas 20%. Jadi saya kembalikan dan ternyata di abstrak itu ada istilahnya masih ada teridentifikasi. Akhirnya sama Sadan itu dikasih tambahan dari mana itu. Maksud dia mungkin supaya tidak terdeteksi lagi. Seperti itu. Padahal itu salah. Harusnya dia tetap memparafrasekan. Seperti itu. Oke. Itu penjelasannya, Sabdan. Tidak boleh ya, di abstrak ada referensi itu tidak boleh. Ya. Oke. Lanjut, pertanyaan saya kedua. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu pelajaran ini itu banyaknya itu Sadan, tolong di-unmute. Iya, maaf saya lupa. Ulangi dari awal ya. Ya. Pertanyaan kedua yaitu pelajaran ini itu banyaknya berupa apa? Nah, aplikasi pelajaran online ini itu banyaknya berupa video animasi dan pelatihan online. Jadi kayak apa ya? Kayak video explainer lah. Nah, itu ditampilkan pada aplikasi pelatihan online ini. Jadi lebih banyak kayak videonya, Pak. Kalau misalkan pematerinya ingin menambahkan kuisnya itu juga bisa, tapi lebih diutamakan ke video penjelasannya terkait apa yang ingin disampaikan. Kalau misalkan berarti pertanyaan saya banyak mendengar atau menulis, itu aja. Lebih banyak kalau mendengarnya. Video, mendengar ya? Pelatihannya banyak mendengar ya? Lebih banyak mendengar dan melihat. Oh, tambah lagi ya. Kalau melihat itu bahasa Inggrisnya apa? Eye-getting. Ya. Ya, melihat itu eye-getting. Ya, atau eye-ning. Ya. Apa itu bahasanya? Banyak, berarti menulis, mencentang itu mengisi jarang ya? Seperti isian gitu, esean gitu. Tidak jarang ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya. Dua itu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya itu menentukan kuesioner. Apakah kuesioner itu berhubungan dengan website? Kuesioner tersebut itu tidak berpengaruh besar pada website. Jadi saya hanya ingin mengetahui apakah aplikasi data training itu bisa diterima oleh kayak umum atau tidak. Jadi saya perlu membuat kuesioner untuk menganalisa apakah dapat diterima atau tidak. Begitu, Pak. Gimana penentuan kuesioner? Apakah ada pengaruh ke ini? Website? Tidak ada pengaruh. Tidak berpengaruh besar. Ada tidak? Ada apa enggak? Pengaruh enggak? Berdampak enggak? Iya, berdampak, Pak. Tidak, Pak. Tidak berdampak. Lingkungan enggak? Tidak berdampak, karena di situ saya hanya ingin melihat apakah itu bisa diterima oleh publik atau tidak. Oke. Kalau misalkan ada kekurangannya, kan nanti bisa diperbaiki lagi, Pak. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, pengaruh enggak kalau nggak ada kuesioner, website kamu sudah bisa jadi apa enggak? Bisa. Bisa. Tapi Bisa, kalau tapi bisa ngapain pakai kuesioner?
Tapi kurang maksimal, Pak, karena saya tidak bisa mengetahui apakah bisa diterima atau enggak. Loh, kamu membuat kuesioner itu setelah websitenya jadi atau sebelum jadi? Setelah websitenya jadi. Websitenya jadi. Ya. Berarti untuk apa? Kepuasan pelanggan, kepuasan Ya. pemakai, pengguna, tujuannya itu. Ya. Di tulisan kamu itu sebelum apa sesudah? Dicek. Sesudah. Dicek dulu. Isinya kuesionernya mana, tampilkan. Ini, Pak. Pak Firman, ini isian kuesionernya. Oke, terus. Kemudahan, apakah penyampaian terus? Turun ke bawah. Terus. Udah ini. Terus. Oh, 3 aja kuesionernya. Kuesionernya banyak, tapi variabelnya itu hanya 3, Pak. Mana kuesionernya? Ini, apakah tampilan media pembelajaran pada ini menarik? Oke, 1, 2, 3, 4. Ada Sampai berapa 10. itu? 10. 10. Pemahaman aplikasi pelatihan online ini dapat meningkatkan pendapatan. Ya, Pendapatan pengguna. Ya, Ya kan, apa itu maksudnya pendapatan itu? Berarti aplikasimu mendapatkan pendapatan gitu? bukan. Apa? Jadi gini, kan aplikasi Delta Training ini tidak hanya digunakan oleh satu orang saja. Jadi diharapkan aplikasi pelatihan online ini dapat menjadi pemasukan bagi penggunanya, kayak menambahkan pemasukan gitu, Pak. Pemasukan gimana? Pemasukan gimana maksudnya? Meningkatkan pendapatan bagi yang menggunakannya. Jadi kan kayak kita itu menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang belum, misalkan ya, ada perusahaan yang mempunyai, misalkan ada perusahaan lain di bidang konsultan. Kamu meningkatkan pendapatan itu, namanya pendapatan itu, saya nggak punya duit, tiba-tiba buka aplikasi kamu, saya dapat duit. Itu namanya meningkatkan pendapatan. Ada reward-nya gitu loh. Ayo, ada nggak? Kamu itu? Enggak, Pak. Duh, ya apa sih? Tadi jelaskan. Loh, Pak Firman dan masuk sebagai apa? Tanya dulu. Pak Firman masuk sebagai apa? Admin kah? Trainer kah? Atau peserta kah? Peserta, ayo. Ayo, jelaskan. Apa dulu? Nah, Pak Firman itu masuknya sebagai peserta, admin, atau pemateri. Kalau misalkan peserta... Masuk semua saya. Masuk semuanya. Ayo. Sekarang pendapatannya apa aja satu-satu? Ayo, jelaskan. Kamu kok bicara pendapatan loh. Berarti aplikasi kamu itu bisa meningkatkan finansial itu. Ayo, kuesionernya kalau salah, bisa salah semua loh ini. Kalau misalkan sebagai admin, kan admin itu mengelola websitenya ya. Jadi bisa mendapatkan pemasukan jika ada yang membeli pelatihan yang sudah ada di Delta Training. Begitupun juga pemateri. Jika Pak Firman login sebagai pemateri, maka bisa mendapatkan keuntungan dari beberapa orang yang mengikuti atau membeli pelatihan yang dimiliki oleh Pak Firman. Kalau misalkan dia sebagai peserta, ya dia hanya bisa melihatnya saja, jadi tidak bisa mendapatkan keuntungan. Begitu, Pak. Bentar, tulisannya ini loh, ini dapat meningkatkan pendapatan pengguna. Ayo ini pengguna ini ada 3, yang dapat untung pasti trainer dibayarin, ya kan? Yang peserta. Ayo. Gimana? Ini tulisannya gimana supaya tepat sasaran? Ini kuesionernya kamu sebar ke mana? Ke Pasar Waru, ke Pasar Wonokromo, apa kemana? Ke kantor itu, ke tempat saya kerja itu juga saya sebarkan.
berapa kilo, berapa meter, berapa Ah, senti, ya lingkungan kerja saja, Pak. semuanya. Total kuesioner berapa yang kamu? Total pengisinya itu ada 26. Ada Mm. banyak sih, tapi yang saya masukkan itu hanya 26. Apakah perlu dimasukkan semuanya? Loh, ya iya. Oh gitu ya, Pak. Kalau perlu seluruh warga Surabaya dimasukkan juga bagus itu, datanya valid. Kan gitu sih, Sadan. Iya, iya. Kita kan kepingin data yang valid kan gitu. Atau direvisi seluruh kota Surabaya, sebarkan kuesioner. Perlu gitu. Enggak. Itu aja, nggak apa-apa ya. Enak kayaknya itu. Lumayan, sibuk juga tuh. Enggak ya, masukkan semua, Sadan. Kuesioner itu, apakah kamu random? Hanya 3 yang kamu pakai dari 26. Enggak, ini ya, saya hanya menggunakan sampling saja, Pak. Dari kan itu ada banyak ya, ada 30 atau 40 gitu. Nah, samplingnya itu saya menggunakan 26 itu tadi. Kamu sampling modelnya. Iya, Pak. Oh, Kan juga gitu. masa pandemi juga, jadi kan nggak mungkin kalau misalkan menemui secara langsung gitu. Loh, berarti datanya kamu pegang semua 40? Iya, Pak. Loh, kenapa nggak dimasukkan semua? Kalau kamu udah pegang data, Kan kok hanya di-sampling? Ayo, sampling. kamu ngajak bulat, saya bulat loh tambahan. Ayo, kamu jawabnya tambah ke sana, tambah. Saya akan bulat itu, bukan seperti rambut kamu loh ya. Ayo, apa jawabanmu? Yang singkat jelas gitu loh. Kenapa nggak 40? Kenapa 26? Kuesioner kamu sebar semua, kok pakai sampling kalau sudah disebar semua? Ayo mikir kamu ya. Iya, Pak. Terus. Ya, Pak. Jadi saya hanya menampilkan 26 dari kuesioner itu karena saya awalnya hanya beranggapan samplingnya saja. Jadi kayak ya hanya samplingnya saja, tidak saya munculkan semuanya. Kalau misalkan menurut Pak Firman itu perlu dicantumkan semuanya. Jadi nanti revisinya mungkin bisa saya bisa saya cantumkan semuanya. Semuanya 40 ya. 40 tadi itu tadi. Kalau Pak Firman menginginkan 40, kalau Pak Firman menginginkan se-Surabaya. Ayo, kamu kan saya hanya sampling, Pak. Menawarkan saya. Kamu Sadan kan menawarkan ke Pak Firman. Gimana Pak kalau 40 kita semua? Wis kalau saran saya seluruh Surabaya. Gimana? Milih yang mana? 40 ya. Atau se-Surabaya? 40, Pak, karena kan sampling. Karena sampling ya? Ya. Jadi kan tidak kembali semua. Jadi ya sampling itu tadi, Pak. Oh, sampling itu aja. Ya. Baik, mungkin Pak Fajar ada tambahan? Udah, Pak Firman. Ini Pak Firman yang paling paham tentang apa itu, Pak? Nama pelatihan. Nama perusahaannya PT apa? Sigma ya? Delta Sinergi Prima. Oh, Delta Sinergi Prima. Duh, itu jangan-jangan perusahaannya Pak Firman yang sudah dijual itu. Bukan. Saya nggak punya perusahaan besar-besar gitu. Perusahaan kecil-kecil nggak semut. Saya nggak punya perusahaan besar, tapi punya yang lebih besar. Iya. Perusahaan sama nggak ada, tadi tapi saya jabatannya yang besar. Gua nggak boleh bawa jabatan. Saya ini buka kelasku.co.id. Itu bener, Sadan ya? Iya. Nah, itu saya ini tadi coba daftar, kemudian login, kok nggak bisa, nggak valid ya? Bentar, Pak. Yang dipakai itu kelasku.co.id atau lms.clouddark.co.id, Pak? Kelasku.co.id. Kalau kelasku.co.id itu yang dikembangkan oleh kantor saya, Pak. Jadi itu udah banyak perubahan. Itu udah banyak perubahan-perubahannya. Jadi untuk biar apa ya? Untuk meminimalisir spamming, jadi perlu verifikasi email dulu. Jadi setelah daftar itu perlu verifikasi email dulu. Nah, kalau misalkan yang ingin tidak perlu verifikasi email, bisa ke sini, Pak.
Sebentar. Perlu. Kan kalau misalkan di kasku.co.id itu dikembangkan oleh kantor saya sendiri. Jadi aplikasi ini tuh sudah disetujui oleh kantor saya sehingga digunakan juga di kantor saya. Nah, untuk meminimalisir spamming itu diaktifkan kayak filtering pendaftaran. Jadi kalau misalkan setelah melakukan pendaftaran itu perlu verifikasi email terlebih dahulu. Nah, pada saat verifikasi email itu banyak kayak delay gitu, Pak. Kadang emailnya masuk, kadang enggak. Nah, kalau misalkan pingin yang tidak perlu verifikasi email itu sudah saya buatkan di sini, Pak. Ini tidak perlu verifikasi email. Jadi ini juga sudah saya sediakan akses untuk peserta juga, untuk pemateri juga sudah saya sediakan, tinggal langsung coba aja sudah bisa. Sebentar. Ini juga tidak perlu Bentar ya. Dengarkan dulu Ya, Pak Fajar. Dengarkan dulu Pak Fajar. Saya bingung. Kelasku.co.id itu punya perusahaanmu. Jadi yang dipasang di server Pak Fajar, yang server perusahaannya ya, Sahdan. server perusahaan saya. Ini yang dia buat itu di LMS dulu. Nanti kan ada pembahasan dari pimpinannya, di ACC dipasang. Nah, kalau misalkan ketika dipasang ada temuan misalkan masuk ke spam pendaftarannya, maka akan ditambahkan verifikasi emailnya. Namun sama Syahdan, untuk penambahan itu tidak dimasukkan ke LMS-nya dia. Karena dia menganggap LMS-nya tidak berkepentingan untuk masuk ke bagian verifikasi email, seperti itu. Jadi lms.cloud.egz ini yang kamu buat ya? Iya. Makanya saya tadi masuk lewat kelasku.co.id kok nggak bisa. Iya, Pak. Mungkin dicek verifikasi emailnya dulu Pak di dalam email jenengan yang didaftarkan. Nggak ada tadi saya ini kan coba saya daftar ya. SCC. Tak itu dulu apa itu namanya? Share screen aja. Bilang dong dari tadi kalau ke situ. Di-match-kan ya Sahdan ya, di-match-kan ya. Kalau misalnya di perusahaan itu dirubah, kamu tetap menggunakan yang hasil perubahannya kamu tampilkan yang di Cloud Doc ini, gitu loh. Oh gitu. Iya, harus sesuai kan diaplikasikan seperti itu kan. Maksud Pak Fajar begitu. Oh gitu, iya. Anda sudah mendaftar ya berarti ya? Iya, udah mendaftar. Ya, ada keterangannya ini. Nah, gini kan enak. Tadi saya nggak ada. Pak Fajar, kalau sudah mendaftar, dicek rekeningnya ya, karena mungkin meningkatkan pendapatan itu. Tadi katanya Sahdan itu. Oh iya. Coba langsung dicek. Ayo Pak, iya. Masuk. Kalau gitu, rame ini nanti Pak. Nah, ini kan saya bisa masuk. Kok tadi yang kelasku.co.id kok malah nggak bisa, Sahdan ya? Ini harus segera kamu ganti nih. Iya Pak, dari server pusat emailnya rada delay Pak. Makanya punya saya tidak saya tampilkan untuk verifikasi emailnya, tidak saya aktifkan gitu. Ya. Jadi ini udah saya masuk ini loh. Nah ini kan ya. Ya ini ya bener ya. Ini ya, saya share screen kan. Iya benar. Jadi ini nanti kalau beli pelatihan, ini kan saya sebagai apa? Peserta ya. Sebagai peserta. Materinya Pak. Itu kalau misalkan ingin mendaftar sebagai pemateri itu diklik dulu terus diisi formulirnya gitu Pak. Wah itu baru kalau mengisi pemateri bisa dapat pendapatan itu Pak Fajar. Aduh ketahuan ini saya mau jadi pemateri ini. Ini coba pelatihan saya. Misalkan saya mau nambah pelatihan apa gitu kan nanti kan muncul di sini semua kan. Daftar keinginan, wishlist atau apa. Profil pengguna. Ya, ini sudah. Riwayat pembelian itu apa Sahdan? Ada riwayat pembelian itu habis beli apa gitu kah? Habis beli pelatihan, Pak.
bunyi kata-katanya loh kok riwayat pembelian itu. Riwayat pelatihan tak apa gitu loh. Kok riwayat Riwayat. pembelian? Pembelian training gitu tak, Pak? Pembelian training, Pak, maksudnya, Pak. Riwayat Oh. pembelian dari user penggunanya. Oh, Cuma pendaftaran beli lebih training bagus. aja. Nah. Nggak beli kaos atau apa gitu? Enggak, Pak, Makanya enggak saya ada. kira ini Bukalapak atau Lazada nih kok ada riwayat pembelian. Ini kan jadi nanti langsung bilang aja ke bosmu itu, bos, udah langsung ganti aja ini bos, langsung replace gitu loh ya. Sama dipromoin itu Bu Rizky sama Pak Fajar itu. Biar meningkatkan pendapatan. Berikan pendapatan lagi. Ya jadi saya sudah bisa masuk, saya bagi ya udah bisa masuk tadi. Nih. Jadi itu ya Sadan, apa itu? Ya. Apa itu tadi revisi-revisi dari saya itu tadi. Ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa apa itu dicek di apa? Word-nya ya, apa itu? Yang dokumennya itu ya. Iya, Pak. Dokumen revisi. Ini udah lama kayak ini ya. Udah 2:30. Ya wes, saya sudah. Cukup saya, Sadan. Ya. Udah Terima lapar kasih. saya. Bismillah, semoga lulus Amin. dan segera mencari calon jodoh dan segera menikah ya. Amin. S2 dulu, Pak. Jangan S2 kebelabasan kamu S3 nanti kasihan calon kamu. Oke. Untuk revisi dari saya sudah, nanti saya kirimkan langsung aja ya, Sadan ya. Iya, Bu. Terkait penggunaan, misalkan untuk tadi lampiran, tampilan program, itu belum didetailkan pada lampiran programnya ya, masukkan lampiran semua detailnya. Ya. Kemudian untuk beberapa hal itu misalkan kayak daftar isi, banyak yang hilang ya. Kemudian bab 2 nggak sinkron sama isinya bab 2, bab 3 juga nggak sinkron, bab 4 juga harusnya kan bukan metodologi penelitian di daftar isi, isinya metodologi penelitian, tapi di bab 4 kamu isinya hasil dan pembahasan. Kemudian untuk abstrak, saya rasa tidak perlu lebih dari 250 kata ya, dicek. Kemudian beberapa hal terkait isi bab 4 sudah saya jelaskan, untuk gambar itu harus structure, sesuai. Kalau misalnya kamu milih 4.1, 4.2, seterusnya. Bukan nanti contoh di halaman 61, itu isinya 3 titik berapa, kok bisa gitu. Ya. 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 Nah, kemudian untuk bab 5, itu kesimpulan tidak perlu menyebutkan kelemahan dari skripsi kamu. Oh, gitu. Ya, tapi langsung saja apa aja intinya kelebihan dari aplikasi yang kamu buat. Kemudian nanti pada saran itu langsung kamu berikan bahwa sarannya pengembangan pada ini, pengembangan pada ini. Jadi kelemahan jangan ditampilkan. Ya, Bu. Oke. Kemudian nanti tetap setelah ini saya harapkan LMS kamu ini juga bisa dimanfaatkan di UNUSA. Jadi nanti pasang di servernya FT atau servernya biar bisa diteruskan dan tidak lanjutin oleh adik kelas kamu. Iya. Oke. Nanti ke penguji masing-masing ya. Iya. Sekian dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Fajar atau Pak Firman? Saya kira cukup, Sadan. Tolong teman-teman yang lain seangkatan kamu dimotivasi untuk segera sidang karena waktunya juga mepet ya. Karena kita sebagai dosen UNUSA, kalau melihat mahasiswa terlalu lama, kita dosen itu juga bosan. Makanya segera sidang, segera lulus, daripada saya melihat dirimu terus, saya itu agak bosan. Saya harapkan segera cepat lulus. Tolong sampaikan pesan saya ke semua teman-teman kamu, jangan lama-lama, karena dosennya itu sudah mulai bosan ya, untuk memotivasi. Itu aja dari saya, silakan Pak Fajar. Udah saya, Pak. Oke. Baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan untuk pembahasan sidang skripsi Mas Sahdan Filsafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Rizky, Mas Sahdan, makasih. Makasih, Mas Anwar. Sharing ya. Iya.